Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Farhan Mutaki dari kelas A Teknik Industri Universitas Diponegoro. Nah, kali ini saya akan membawakan TED Talk dalam tugas PTKI kali ini yang berjudul Ketika Mesin Mulai Berpikir, Apa yang Harus Kita Lakukan. Nah, ini pertanyaan menarik nih. Topik yang menarik juga. Bayangkan kita ini hidup berdampingan dengan robotik atau AI. Ketika kita bangun pagi, kita membuka mata kita langsung menanyakan kegiatan itu di AI itu sendiri. Nah, ucapkan selamat pagi kepada dunia baru. Dunia yang penuh dengan modernisasi, dunia yang penuh dengan kecanggihannya dan lain-lainnya. Oke, kita lanjut. Ketika kita bangun pagi, kita menanyakan kepada GPT atau AI dengan kalimat seperti ini. Halo GPT, apa yang harus saya lakukan pada pagi ini? Nah, kemudian AI itu akan menjawab, oh selamat pagi, kamu hari ini mau ngapain? Terus kemudian kamu jawab lagi, oh saya nggak tahu sih, dan sebagainya. Itu membuat conversation yang mana tanpa kita sadari kita tuh berkomunikasi dengan AI, bukan kepada manusia. Nah, AI sekarang ini merupakan suatu revolusioner yang membantu manusia dalam melaksanakan kegiatannya sehari-hari. Nah, itu yang sangat-sangat membantu kita dalam berkegiatan. Namun tanpa disadari juga ada beberapa kekurangan dari AI itu sendiri yang akan kita bahas berikut ini. Lanjut. Indonesia menduduki peringkat ke-42 dari 193 negara. Pertumbuhan pengguna AI pada tahun 2024, jumlah pengguna alat AI di Indonesia diperkirakan mencapai 1,3 juta dengan proyeksi peningkatan hingga 3,33 juta pada tahun 2030. Nah, bayangkan saja, ranking ke-42 dari 193. Namun menurut saya itu bukanlah hal yang mengagetkan, bahwa masa depan itu merupakan hari ini, bukan bertahun-tahun kemudian. Masa depan itu adalah sekarang. Jadi ketika suatu negara telah menggunakan atau memanfaatkan AI dengan baik, itu merupakan suatu hal yang bagus. Namun tanpa disadari juga, di samping kelebihannya itu terdapat kekurangan juga, yang mana kekurangan itu sendiri merupakan dia juga seimbang antara kelebihan AI dan kekurangan AI. Namun pada grafik berikut ini itu merupakan angka yang sangat-sangat tinggi untuk penggunaan AI di Indonesia. Lanjut. Hari ini kecerdasan AI sudah masuk ke semua sisi hidup kita. Nah, bayangkan saja, ketika kita mengerjakan soal, semisalnya kita mau mengerjakan soal dari guru, dari dosen, kemudian kita langsung memfoto soal tersebut dan masukkan ke suatu AI. Kemudian kita menanyakan kepada AI tersebut, halo, apakah kamu bisa menjawab soal ini? Kemudian AI itu akan menjawab kurang dari 5 detik ataupun nggak ada 10 detik lah, pasti dia akan menjawab. Contohnya kayak sedang mengerjakan suatu soal nih, misal ya, halo AI, 1 dikali 5 dikurang 3 berapa? Dia langsung akan menjawab, jawabannya adalah 2. Jadi ini merupakan contoh sederhana, namun untuk contoh yang sangat besar itu sudah banyak sekali contohnya. Kemudian mengedit video. Mengedit video bisa juga menggunakan AI. Contohnya adalah ketika kita telah nge-take video, kemudian kita bingung nih, gimana ya cara mengedit video dengan cepat. Kalian tinggal masukkan saja ke AI, dan AI itu akan memproses editing video yang bagus yang kalian inginkan sesuai dengan keinginan kalian. Kalian ingin ngedit video tersebut seperti jedak jeduk atau sinematik, itu terserah kalian, bebas. Kalian tinggal search di AI itu sendiri, dan AI itu akan memproses, mengedit video Anda sedemikian rupa. Canggih bukan?
Kemudian kita bisa ngobrol seperti manusia. Nah, ngobrol seperti manusia ini yang menurut saya ini sangat-sangat apa ya, di luar nalar lah. Contohnya kayak gini nih. Halo, apa kabar kamu? Kemudian AI ini nanti akan menjawab, halo juga, aku baik, terima kasih udah nanya, kamu gimana kabarnya, semoga hari ini menyenangkan. Bayangin kita seperti ngobrol sesama manusia, tapi ngobrolnya itu sama AI gitu. Jadi kita kayak ngobrol sama HP gitu. Lanjut, contohnya adalah rekomendasi makanan. Nah, rekomendasi makanan biasanya kita nanya-nanya orang atau kita menanyakan kepada Google. Namun terkadang pertanyaan-pertanyaan itu tuh nanti hasilnya adalah kita harus menyortir sendiri. Nah, dengan AI ini kita bisa memasukkan prompt, contohnya kayak halo AI, aku hari ini lagi nggak mau makan pedes nih, kamu bisa kasih solusi nggak ya untuk makanan yang ada di Semarang contohnya. Nanti dia akan memasukkan makanan itu, list-list makanannya sangat canggih. Kemudian cara memasak suatu masakan, misalnya kayak kemarin deh waktu lagi lebaran, saya iseng untuk searching cara membuat ketupat di AI. Nah, kemudian dijawab tuh sama AI-nya. Halo, oke, berikut ini merupakan langkah-langkah untuk membuat ketupat. Nah, saya ikutin, kemudian ya gagal sih, tapi tidak apa-apa, yang penting cara bekerjanya AI itu yang saya pikir kok AI ini kayak mengerti apa yang dilakukan manusia sehari-hari. Jadi sangat-sangat membantu manusia lah dalam kegiatan sehari-hari. Lanjut, kemudian teman curhat. Nah, untuk kalian nih yang diputusin mantannya, sakit hati, kalian bisa curhat di AI. Misal kayak, halo AI, aku disakitin nih sama cowok aku, sama cewek aku. Kemudian AI ini akan menjawab layaknya seperti manusia, tanpa kalian sadari bahwa kalian tuh telah curhat sama mesin. Jadi apa ya, hal ini nih sangat-sangat di luar nalar kembali lagi, namun juga bisa berdampak positif bagi beberapa orang lah. Misal kalau kita curhat kepada AI, kan AI ini kan dia tidak memiliki perasaan, jadi kayak it's okay kalau misalnya AI ini mengetahui keburukan atau aib kita. Kalau misalnya kita cerita ke orang lain kan pasti ya kita tidak tahu ya, itu akan disebar kemana saja beritanya. Lanjut. Nah, apa sih sebenarnya yang terjadi pada masa sekarang? Apakah mesin bisa berpikir? Nah, pada abad ini merupakan abad yang mana teknologi ini makin gencar-gencarnya ditingkatkan. Bahkan masa depan itu bukanlah beberapa tahun lagi, tapi adalah hari ini. Nah, mesin bisa berpikir, bisa. Namun kita yang kendalikan, bukan AI yang mengendalikan kita. Dengan penggunaan yang bijak dan penggunaan yang tidak terlalu berlebihan, maka AI ini akan hidup berdampingan selaras dengan pertumbuhan dan perkembangan manusia, bukan pertumbuhan dan perkembangan AI. Kita lanjutkan. Nah, sisi terang AI, ada beberapa sisi terang AI yang sekiranya tuh dapat membantu dalam kegiatan manusia. Contohnya adalah dalam transportasi. Nah, dalam kendaraan roda 4 atau mobil itu terdapat autonomous driving. Jadi kita tidak perlu memegang setir atau ngegas atau ngerem. Dia akan secara sendirinya membaca kondisi jalan, mobil di depan lagi ngapain, ngerem atau gas, itu akan secara otomatis dilakukan oleh autonomous driving. Kemudian untuk ini yang selanjutnya adalah rekayasa lalu lintas. Rekayasa lalu lintas bisa dibuat oleh AI dengan cara dia menghitung volume-volume kendaraan, dan kemudian mereka akan merekayasa bahwa jalan ini macet, jadi harus belok ke kanan dan sebagainya. Lanjut, kemudian untuk Maps itu juga terintegrasi oleh rekayasa lalu lintas itu sendiri. Jadi ketika lagi macet, si Maps ini akan memberikan opsi, dua pilihan. Anda mau belok ke sini atau tetap
ke jalur yang telah ditentukan sebelumnya. Belok sini lebih cepat loh, 10 menit. Nah, otomatis kan kita akan memilih lebih cepat 10 menit atau sebagainya. Lanjut, kemudian industri manufaktur. Sebagai contoh adalah Tesla. Ia telah menerapkan sistem full robotik kepada seluruh industri manufakturnya. Namun juga dia itu menyelaraskan lah antara robotik dan juga si manusia. Manusia itu contohnya kayak dibuat seperti quality control dan lain-lainnya. Lanjut, kemudian untuk pendidikan bisa digunakan Duolingo. Duolingo ini adalah untuk membantu siswa dalam belajar dengan base artificial intelligence. Lanjut, untuk sisi gelap AI tentu ada, bukan hanya sisi terang AI saja. Nah, siapa sangka terdapat sisi gelap AI. Contohnya adalah disinformasi. Contohnya ini adalah presiden kita dibuat suaranya seperti AI. Pada kemenangan satu putaran ini saya akan membagikan spray gratis. Astagfirullahaladzim. Itu tuh bukan sisi gelap AI lagi, tapi udah benar-benar buruk. Namun AI itu bukan berarti salah. Yang salah adalah penggunaannya, bukan AI-nya. Lanjut, job displacement. Jadi maksudnya itu adalah keterlibatan manusia digantikan oleh mesin. Jadi kayak itu merupakan suatu sisi gelap AI lah. Lanjut lagi, ketergantungan dan kehilangan nalar kritis. Contohnya kita terlalu tergantung kepada AI dalam menjawab soal, dalam melakukan kegiatan hal yang lain-lain. Kita tergantung oleh AI. Nah, itu merupakan kehilangan nalar kritis dan rasa malas yang tinggi. Nah, saat kita terlalu percaya kepada AI, maka AI lah yang akan menguasai kita, bukan kita yang menguasai AI. Solusi dan harapan untuk saya dan bagi pendengar di luar sana adalah gunakanlah AI secara bijak. Karena ketika kita tidak bisa menggunakan AI secara bijak, maka Andalah yang akan dikuasai oleh AI. Be a human. AI bisa berpikir, tapi hanya kita yang bisa bermimpi, merasakan, dan mencinta. Thank you. Sebelumnya terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.